Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Tadi sudah disampaikan oleh Bung Pratama beberapa concern atau beberapa kekhawatiran terhadap sertifikat tanah dengan sistem elektronik ini. Pak Suyus silahkan dijawab. Ya, terima kasih Mbak Sofi. Jadi yang kita sudah siapkan adalah dalam bentuk dokumen elektronik ya. Itu ada tanda tangan elektronik sehingga kita sudah coba di beberapa sistem apabila itu ada perubahan seperti tadi dijelaskan pertama langsung akan berubah. Dan ini juga sudah kita simpan tidak di satu server, di beberapa server ya. Dan saya sangat senang sekali bila ke depan sistem yang ada di kita itu menggunakan teknologi blockchain ya. Memang kita sedang kita kaji. Di beberapa negara sudah mulai menerapkan dan mulai mengkaji penerapan blockchain ini untuk transaksi pertanahan. Dan ini sangat banyak merubah pola bertransaksi gitu ya. Sekarang ke depan itu karena disebut ini kan mau sistemnya seperti apa di blockchain itu, mau terbuka, mau tertutup gitu ya. Ini banyak yang harus kita kaji. Dan apabila sudah tersambung dengan perbankan, ini seperti misalnya di Dubai itu sudah sangat enak sekali tuh Mbak. Jadi saya transaksi misalnya dengan Mbak Sophie, saya bisa transaksi langsung, nanti ada 2 orang saksi, uang langsung masuk, semuanya pada saat itu juga gitu loh. Jadi yang sekarang ini beberapa proses ya, misalnya saya mau membeli tanah Ibu Sophie pakai bank yang lain, katanya dianggunkan ke bank lain gitu ya. Terus akan melunasi utang di bank lain, di bank A dan bank B. Ini dengan teknologi blockchain itu bisa sekaligus. Nah, pelayanan yang ada sekarang itu harus ditempuh satu-satu gitu. Jadi ada beberapa tahap yang sekarang harus kita proses. Gitu. Sual konsep peralihan dari sertifikat biasa ke sertifikat elektronik ini memang kita semua tentu mengapresiasi karena memang sudah perlu, sudah saatnya begitu. Tapi yang tadi disampaikan oleh Bung Pratama adalah sebenarnya soal keamanannya. Apabila nanti suatu saat misalkan dari banyak server ini kemudian diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Apakah dari lembaga Anda sendiri Pak Suyus pernah mungkin mencoba siapa tahu dijajal begitu dengan menggunakan hacker-hacker untuk siapa tahu bisa menjebol pertahanan itu. Pernah tidak seperti itu? Sudah banyak sekali kalau kita bisa itu. Kan kita punya triknya ya, punya historinya itu. Banyak sekali yang masuk gitu Mbak dari sekarang itu ya. Sebelum kita masyarakat kita akan tren sekarang BPN akan melakukan layanan elektronik ini atau sistem elektronik ini sudah banyak sekali yang masuk ke dalam sistem kita. Dan kita sudah ada beberapa firewall yang memang kita jaga untuk menjaga keamanan sistem kita ini. Oke, Bung Pratama, sudahkah merasa aman dengan penjelasan dari Pak Suyus ini? Sayangnya saya masih belum merasa itu benar-benar aman, begitu. Saya pikir begini, Pak Suyus. Mungkin untuk uji coba dulu boleh kali ya untuk Jakarta sama Surabaya nggak ada masalah lah begitu. Gitu. Tetapi nanti perlu gini, security itu kan bukan hasil akhir, security itu kan proses begitu. Artinya tidak bisa kita sekarang aman, secure, merasa aman, secure gitu. Sudah dipentes, sudah kuat gitu. Siapa tahu bulan depan besok, begitu ya? Nggak usah bulan depan Mbak, besok gitu. Besok bisa diretas begitu ya kan. Nah itu pinter-pinternya Pak Suyus milih admin, kemudian masalah teknologi untuk security-nya gitu, masalah policy-nya dan lain-lain. Banyak aspek yang perlu nanti diperhatikan begitu. Terus yang perlu lagi adalah masalah literasi digital. Nah, mungkin untuk kita yang biasa pakai internet, biasa pakai online begitu nggak ada masalah ya gitu. Tetapi untuk masyarakat yang di pedesaan atau masyarakat miskin di perkotaan gitu, ini akan jadi masalah besar gitu. Karena untuk peralihan dari manual ke digital gitu, itu pasti nanti butuh sosialisasi gitu. Nah, itu saya pikir juga masalah lain selain masalah teknologi yang perlu diperhatikan oleh BPN. Oke, ini pasti akan ditindaklanjuti oleh Pak Suyus ya, Pak Suyus ya? Oh iya, sangat. Oke, tapi begini, Indonesia beberapa waktu yang lalu pernah punya proyek luar biasa untuk mengelektronifikasi data publik, data masyarakat, yaitu KTP elektronik. Saya meyakini bahwa permasalahan di KTP elektronik karena waktu itu belangkonya bermasalah tidak akan dialami oleh Kementerian ATR dalam hal sertifikat elektronik ini karena konsepnya berbeda sama sekali. Tapi waktu itu yang juga jadi sorotan adalah keamanan data pribadi
yang ada di KTP. Nah, bagaimana dengan keamanan data yang ada di sertifikat ini nantinya? Kalau kemudian kemarin sempat berhembus kabar data-data dari KTP elektronik servernya ada di mana-mana. Nah, bagaimana cara memastikan ini supaya terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa percaya? Ya, memang ini tantangan terbesar kita ya Mbak. Tantangan terbesar kita adalah bagaimana memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa sistem yang kita kelola itu sistem yang cukup secure gitu ya. Dan pemilihan teknologi-teknologi yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Pratama, kita sudah bukan dan sudah riset dari beberapa tahun yang lalu bahwa kita sudah mulai meluncurkan sertifikat elektronik itu di tahun 2019 ya. Kita sudah lebih dari 500.000 lah kita keluarkan sertifikat itu. Dan ini sudah dikaji dan saya berharap juga keamanan masyarakat juga memberikan keyakinan, kita dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa sistem yang akan kita kembangkan ini cukup secure, ya, cukup secure. SDM kita juga akan menjaga data itu dan semuanya akan pastikan dengan aman. Oke, kita nantikan komitmen itu. Tapi terakhir Pak Suyus tadi sudah disampaikan oleh Pak Sofyan Djalil, adanya sertifikat elektronik ini tidak berarti sertifikat manual akan ditarik ya? Ya, jadi pembelakuan sertifikat elektronik itu dilakukan secara bertahap, ya. Dan sertifikat lama tetap berlaku. Oke. Kita sudah melakukan beberapa kali perubahan format sertifikat dari mulai Bank Bola Dunia, kemudian ke Garuda, dan sekarang kita akan berpindah ke elektronik. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada pemaksaan kepada masyarakat untuk melakukan pemindahan secara elektronik. Tapi kita menawarkan kenyamanan, kemudahan, keamanan dengan teknologi elektronik ini. Jadi kalau misalkan saat ini saya sudah punya sertifikat dalam bentuk manual, apakah kemudian bisa dimigrasi jadi sertifikat elektronik? Bisa. Oke, tapi tidak ada paksaan ya? Ya. Tapi yang kita akan lakukan, kita lakukan secara bertahap. Ya, mungkin yang paling siap secara infrastruktur itu di Jakarta dan di Surabaya. Oke. Oke, Pak Suyus, terima kasih. Bung Pratama juga terima kasih. Sehat terus Anda berdua. Kita jumpa lagi lain waktu. Terima kasih.